Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati hadibatin kiram. Bismillahir rahmanir wa ummatina jaddatin wa jaddan masyayikhin masatidina wa masyayikhina wa husani syunuka Muhammad sallallahu alaihi ila ruhi Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan hadis kedua, masih lanjutannya dari kitab Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar. Kemarin kita mulai dengan muqaddimah, kemudian kita lanjutkan hadis yang pertama dan dua kisah. Saya ulangi lagi bahwa kitab ini uniknya adalah susunannya pertama yaitu 40 hadis. Jadi 40 hadis itu namanya arba'inat yang dikumpulkan dalam satu kitab. Ada Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu juga 42 hadis ya. Itu tentang amal. Kemudian kalau yang ini itu juga tentang fadhailul a'mal dan ibadah dan sebagainya. Ini juga terdiri dari 40 hadis. Ada juga kumpulan dari fadhailul Quran, fadilah-fadilah keutamaan ibadah Al-Quran, baca Quran. Itu juga ada arba'una hadisan, itu karangannya Syekh Ismail bin Zain Al-Makki yang terbaru itu. Jadi banyak, mulai zaman sahabat sampai tabi'in itu sampai sekarang pun itu orang menyusun kitab dengan sistem arba'inat itu memang sudah menjadi tradisi keilmuan para ulama. Kemudian kitab ini juga disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Usul. Monggo. Ini dengan 40 hadis. Kita lanjutkan hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis usani utawi kiku hadis kang kaping pindho an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an qala ngriwayataken sapa Ibnu Mas'ud atau ngucap sapa Ibnu Mas'ud qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fajru utawi wong kang lacut arroji kang ngarep-ngarep rahmatullahi ing rahmati Allah taala iku aqrabu luwih parek ilallahi maring Allah taala minal abidi tinimbang ahli ibadah al-muqniti kang ngrasa pedhot. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi pernah bersabda, al-fajirur raji, orang yang apa ini? Kalau kita bahasakan lek wong Jawa saiki iku wong berandalan, wong preman, wong apa ya? Bromo corah ya, wong sing elek-elek penggaweane itu arroji rahmatullah, orang ini masih mengharapkan rahmat atau ampunan dari Allah itu, mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat kasih sayang Allah itu iku aqrabu ilallah, lebih dekat, lebih dikasih oleh Allah, lebih baik tinimbang siapa? Minal abidil muknit, daripada orang yang suka beribadah, senang ibadah, tetapi dia itu memutus hubungan silaturahim. Ini yang enggak baik. Tapi yang jangan kemudian jadikan kaidah berarti siapa aku masih elak daripada hari aku tiap nang masjid. Ya, bukan gitu. Artinya yang dibandingkan ini adalah sikapnya. Orang ini memang jelek perbuatannya, kemaksiatannya banyak, tetapi masih punya harapan dengan rahmat Allah, mengharap rahmat Allah. Ini bagus daripada orang yang suka ibadah, ahli ibadah, tetapi memutus hubungan dengan manusia, sosialnya kurang. Kemarin hadis ar-rahimun itu ya, ar-rahimuna yarhamumullah itu yarhamukumur rahman, yarhamukum apa? Ar-rahimuna yarhamukumur rahman kemarin itu. Jadi anjuran yang pertama adalah menjadi orang itu yang suka berbelas kasih satu sama lain. Kemudian yang hadis kedua ini juga dibandingkan kalau ada orang yang memang sikapnya nggak baik atau kelakuan yang nggak baik tetapi dalam hatinya masih mengharapkan ampunan Allah, ini insya Allah lebih dekat, Allah masih lebih suka, lebih sayang
daripada orang ahli ibadah tetapi memutus apa silaturahim. Dikisahkan qala ukhbirna an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahid fil ibadah. Saya ringkas kisahnya seperti ini. Dikisahkan dari Zaid bin Aslam dari Umar, ada seorang laki-laki pada zaman dahulu, ini ada yang mengatakan tabi'in. Kalau masih ada zamannya Sayyidina Umar ini berarti masih masanya sahabat. Masih masanya sahabat. Berarti setelah Nabi dan masa sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para ulama. Nah, berarti masih dekat dengan zamannya Nabi. Berarti orang ini secara sufi, secara sikap, secara ini suluknya masih dekat dengan yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi. Ini dikisahkan orang laki-laki ini itu kalau ibadah itu hampir 24 jam. Kurang tidur, kurang bersosialisasi, ini yang nggak baik. Dia ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, bangun malamnya luar biasa, ngaji Quran tilawahnya kurang luar biasa, dan ibadahnya luar biasa. Tetapi yang nggak baik di sini adalah wa yusyaddidu ala nafsi. Dia itu ngeboti awake dhewe tok. Pokoke awake dhewe tok diutamakan. Ibadah salat Jumat ngarep dhewe. Meskipun ini kadang awake dhewe menemukan seperti ini. Ibadah ngarep dhewe tetapi nggih. Tetapi ibadah ngarep dhewe tapi ngelangkai wong-wong. Ini ada hadis yang lain tuh ngelangkai pundake wong-wong, ini enggak baik. Ini salah satunya mungkin saking semangat ibadah tetapi lupa dengan orang. Nah, ini. Tapi yang diceritakan di sini adalah wa yusyaddidu ala nafsi. Ngeboti awake dhewe tinimbang kepada manusia. Wa yaqnatu binnas. Wa yaqnatu binnas. Ini jadi memotong hubungan dengan manusia. Kemudian suatu ketika diceritakan orang ini kemudian mati, meninggal. Faqala ya Rabbi, ketika dalam keadaan meninggal itu seperti halnya kita, seperti halnya seperti halnya kita manusia biasa itu mesti kan yang diharapkan adalah pahala. Ketika meninggal kemudian bertemu dengan Allah, apa yang pertama kali diminta? Iya, balasan ganjaran. Ya Allah, jangan sudah janji kalau saya banyak menawi kula kata ibadah pundi ya ganjaran. Ya Rabbi fa'aina ibadati. Ya Allah, mana ibadahku? Apa yang akan aku dapat mali indaka? Apa yang aku dapatkan darimu? Tanya. Allah jawab ya apa? Faqala annar, neraka. Waget deh. Waduh. Kok sakit ya Allah? Ya Rabbi fa'aina ibadati. Mana ibadahku pundi? Kok kula ibadah ijtihadi siang malam kula ibadah dateng panjenengan kok malah angsale napa neraka. Akhirnya Allah menyatakan faqala innaka kunta taqnatun nas min rahmati fid dunya. Kamu itu telah memutus hubungan silaturahim, memutus rahmat, kasih sayang, bersosialisasi dengan manusia di dunia. Langsung kaget dia, merasa menyesal. Maka dari itu sebagai balasannya, maka kamu akunatuka al-yauma fi min rahmati. Maka pada hari ini setelah kamu meninggal, aku tunjukkan atau aku putus hubungan rahmatku daripadamu. Nah ini naudzubillah. Orang yang ketok aneh secara spiritual dekat dengan Allah, ibadah semangat, tetapi cuma gara-gara apa? Memutus apa? Hubungan silaturahim. Kalau kita bahasakan sekarang itu silaturahim itu bersosialisasi, menghubungkan tali silaturahim dan sebagainya itu kemudian bernilai ibadah, bernilai lebih. Makanya sosial katanya Gusmus, katanya Mbak Maimun itu kan gitu. Ibadah spiritualnya bagus, ibadah sosialnya juga bagus. Agar apa? Agar imbang. Bahkan dikisahkan siapa itu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya, rajanya wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani selama 25 tahun itu pernah uzlah, menyendiri dalam gua. Tetapi apa yang didapat? Malah didatangi setan. Sudah, Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku ada Tuhanmu, kamu sudah saya bebaskan dari ibadah. Kalau ini adalah Tuhan Allah, masa ya dibebaskan dari syariat? Gak mungkin. Kamu ifsya ya lain, nyingkriyo setan, laknat.
Pada akhirnya beliau mendapatkan ilham atau mendapatkan kalau bahasa kita wangsit, mendapatkan pencerahan dari Allah, maka disuruh untuk bersosialisasi. Ibadahnya sudah cukup, ibadah menyendirinya sudah cukup, sekarang ibadahnya dengan manusia. Begitu, justru lebih menyempurnakan kewalian beliau. Kisah yang kedua dalam hadis ini adalah wa'ala hadza hikayah anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam fakarahan nasu ghuslahu wa tufina li fiski. Satu ketika dalam masanya Nabi Musa alaihissalam, berarti sebelum adanya Islam, sebelum turunnya nubuah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum, jadi masih zamannya Nabi Musa ya, ada seseorang rajulun, ada seorang laki-laki dikisahkan di sini itu meninggal, tetapi kondisinya dalam masyarakatnya itu tidak disenangi karena dia itu fasik. Fasik itu senengane apa nglakoni maksiat, selalu ganggu, selalu wis pokoknya bermocora iku lah. Lek cara wong saiki apa biasanya molimo iku, nglakoni molimo. Mendem apa? Madon terus meneh. Ya dan sebagainya apa jenenge iku mabuk ya. Mabuk terus apa meneh iku? Dan sebagainya, mateni dan sebagainya, mendem. Itu limo dilakon kabeh, wong iki fasik. Maka dari itu di kampung ketika meninggal, apa sing biasanya orang meninggal kayak gini gimana dia apa? Alhamdulillah. Kudu innalillah malah apa? Alhamdulillah. Ini ruginya orang-orang yang melakoni fasik ketika di masyarakat itu seperti itu. Sama pada zamannya Nabi Musa ini ada orang seperti itu. Maka masyarakat apa yang dilakukan? Nggak mau ngubur, nggak mau memandikan, bahkan mau menguburkan itu di uncalno nang gene cara saiki iku TPA, tempat pembuangan akhir apa nanti iku? Tempat apa? Tempat sampah. Iku pun membuangnya dengan kaki, disepaki. Peti matine lek gak ngono gak peti disepaki sampai ke gua nang gene jurang. Nah, ini luar biasa pada zamannya siapa tadi? Nabi Musa. Tetapi yang aneh, fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Kemudian Allah mewahyukan, mengutus kepada Nabi Musa. Musa, ono satu orang laki-laki di daerah ini, kamu orang ini tidak ada yang mau, masyarakatnya tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau nyolati. Kamu datangilah dan urus jenazahnya, kemudian sholatilah. Katanya Allah itu. Oke, karena Nabi Musa adalah utusan Allah, bagaimana kalau diutus ya langsung siap 86 gitu kan. Gedan gitu kan. Siap 86 gitu. Kemudian berangkat ke daerah itu yang ditunjuk oleh Allah itu, ditunjuk, datang, kemudian tanya. Apakah kenal orang ini, namanya ini? Ditanya itu enggak langsung jawab. Ada yang ingin enggak jawab. Loh, jenengan Nabi Musa toh? Nggih, kula Nabi Musa. Napa? Cuman gak keliru ah. Ditakoni teman. Cuman gak keliru ah takon iku. Nabi Musa takon, pundi griyane fulan niku. Loh, jenengan mboten kelintu ah Nabi Musa. Ngene jawabane. Lho, apa omong tiyang niku semua menyaksikan bahwa tiang niku wong fasik, wong elek, syarron, wonge penggaweane Allah. Penggaweane Allah. Jenengan mboten kelintu. Ya, tapi aku diutus Allah, wis pokoknya duduk nosik, akhirnya ditunjukkan. Benar jalan, kemudian jalan menuju fadhabu, mereka kemudian jalan pergi ke tempatnya itu temenan. Ono bangkai diobong apa manuk denisor diobong manuk tapi oto ada manuk di dekatnya lek ambu bangkai dan sebagainya, mungkin kotor ya, tempat kotor, mazbala namanya. Mazbala itu tempat sampah. Kemudian dilihat di sana ada memang. Ya Allah. Wis kemudian di sini munajat. Nabi kemudian tak sholat gak keliru tadi. Ya Allah, sholat 2 rakaat, kemudian intinya, tapi sholatnya zaman Nabi Musa kan tidak seperti zaman syariatnya Nabi Muhammad dengan rukuk sujud lengkap seperti tidak. Kemudian munajat kepada Allah. Ya Allah tanya, ini orang yang jenengan utus tengkulan niki orangnya ternyata disaksikan oleh masyarakat orangnya buruk, jelek, orangnya seperti ini. Maka jenengan a'lamu minni, anta ta'lamu minni, jenengan lebih tahu daripada
kula. Kemudian apa jawabannya Allah? Musa, ngerti ya, wong itu adalah aulia min auliaillah. Dia itu adalah wali, salah satu waliku, kekasihku di antara wali-walinya Allah. Maka uruslah. Duh, kok saged ngoten Gusti terus Nabi Musa. Ya Musa, benar memang kesaksiannya kaummu itu kaummu sodako, kaummu benar. Tetapi yang perlu kamu tahu adalah ketika dia itu inda wafatihi, ketika mau meninggal dalam berapa menit, berapa detik mungkin menjelang ajalnya itu, dia pernah berdialog dengan saya. Dia itu pernah meminta kepada saya 3 hal. Lau sa'ala biha, kalau orang siapapun yang meminta kepada saya mesti akan saya kabulkan. Apa itu 3 hal itu? Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kemudian Allah menjawab, yaitu 3 hal itu. Yang pertama adalah apa yang 3 masalasa, apa yang 3 itu? Qala ta'ala lamadanat wafatuhu, ketika dekat ajalnya, qala ya rabbi anta ta'lamu inni kuntu artakabul ma'asi. Ya Allah, yang pertama, ya Allah, kula niki panci ben leres. Kula niki ancene tiyang jenengan ngertos. Kula niki ancene ahli maksiat. Jenengan ngertos kula niki ancene cewedhak ambek maksiat dan seweneng ngelakoni molimo itu, cara saiki molimo itu. Tetapi lanjutannya beliaunya, orangnya ini wa kuntu akrahul maksiat, tetapi sejatinya dalam hati saya itu benci dengan apa? Kemaksiatan itu sendiri. Apa yang saya lakukan sebenarnya ya juga enggak suka sendiri. Jenengan pasti lebih tahu dalam hati, fi qalbi, dalam ati ingsun. Kemudian tetapi jenengan pasti tahu ya Allah. Ini diplomasinya seorang wali ini yang nggak bisa dicontoh ini. Susah. Kalaupun dicontoh kadang nggak tepat. Apa itu? Allah, diplomasinya ngeten. Ya Allah, jenengan ngertos kula niki ahli maksiat, tetapi jenengan ayo ngertos. Dalam hati saya itu ada 3 hal yang baik. Dengan ngertos. Napa niku jenengan pasti ngertos, tapi kula sebutaken mawon. Apa itu disebut itu? 3 hal yang dalam sikapnya, dalam hatinya itu irtakab. Kula anceni seneng maksiat, tetapi aku dalam hati kula niku benci maksiat. 1. 2. Kula ndereki maksiat itu cuma gara-gara maksiat. Gara-gara hawa nafsu, hawa nafs. Warrafiqus. Saya kemudian mengikuti keburukan itu hanya gara-gara iblis laknatullah alaih. Enak. Jadi yang ketiga itu gara-gara apa yang dilakukan itu, yang dilakukan kemaksiatan itu bukan gara-gara apa, cuma gara-gara hawa nafsu, gara-gara memang penggawaian yang buruk, dan yang ketiga adalah gara-gara apa? Iblis. Jadi yang disalahkan adalah iblis. Umpama iblis itu enggak ngajak saya, insya Allah saya itu enggak ikut ya Allah. Ngoten. Jadi diplomasinya itu. Yang ketiga, ada beberapa yang selanjutnya adalah yang kedua. Ya Allah, ya Rabbi, innaka ta'lamu bi anni irtakabtu ma'siyah wa kana maqami ma'al fasqa. Leres ya Allah. Kula ancene kumpulan kula ambek golongane wong fasik. Tetapi jenengan nggih ngertos ya Allah. Kula niku sering nyuwun teng panjenengan niku nyuwun ampunan datang panjenengan. Ya Allah, kula niku ancene seneng kumpul ambek wong maksiat. Tetapi sebenarnya kula niku lebih seneng kumpul dengan orang-orang sholihin. Lah ini digawe kunci, digawe gaco apa istilahnya? Gawe tameng alasan untuk dimulasi dengan Allah itu. Yang kedua yaitu ya Allah, kula seneng kumpul ambek wong maksiat, tetapi lebih suka kumpul dengan orang-orang sholihin, orang-orang zuhud dan sebagainya. Ahabba ilai minal fasikin. Saya itu lebih suka daripada orang fasik. Yang ketiga, ilahi innaka ta'lam, ini jenengan nggih ngertos ya Allah. Yang ketiga ya Allah, mohon dipertimbangkan juga kalau saya nanti dimasukkan ke neraka, engkau siksa ya Allah. Yang ketiga, kula niku seneng kumpul ambek wong-wong soleh daripada orang fasik. Dan ketika yang ketiga ini enak ini. Ketika ada datang orang yang toleh, ada undangan orang toleh itu apa artinya? Dalam bahasa Arab toleh itu orang-orang yang fasik, koncone iku. Wis kancane fasik kami toleh hampir padha. Itu kemudian bersamaan dengan datangnya undangan orang soleh, itu lebih saya utamakan datang pada undangannya orang soleh. Nah, ini maka mohon dipertimbangkan. Dalam hati saya itu saelek-elek kula ya Allah.
lek ana wong sing teko niku wong elek, wong toleh ambek wong soleh, kula niku masih seneng nyambut orang yang soleh. Jenengan nggih ngertos ya ngoten. Jadi Allah langsung cara saiki gombal ya. Arek gombari lanang wong lanang arek lanang gene gombal arek wedok iku iya aku elek tapi aku sayang nang awakmu. Langsung kelepek-kelepek ya. Langsung kelepek-kelepek arek wedok. Allah lah ngono. Diwara dengan ya Allah jenengan Rahman Rahim, jenengan niku kasih sayang luar biasa, jenengan zat ingkang Maha Pengasih. Mosok kula mek nglakoni ngene ae gak jenengan trami ampunan kula, nyuwun ampun kula. Mosok mboten jenengan trami istighfar kula ngono. Kemudian lagi dalam lanjutannya di ya Allah dalam riwayat lain ya Allah berilah ampunan pada saya dan maafkanlah saya seluruh dunubi, seluruh apa itu namanya dosa-dosa saya. Karena ya Allah, nah ini diplomasinya. Karena ya Allah, kalau saya kemudian jenengan masukkan ke neraka, jenengan siksa, tentunya ini pernah dijelaskan ke dalam videonya Gus Baha juga itu. Ini pertimbangannya Asyadiliyah orang-orang seperti kita itu enak ini. Umatnya Nabi Muhammad itu enak gini. Cara diplomasi ngono akeh menangi karena Allah itu Maha Rahman Rahim. Ya Allah, kalau jenengan kula niku sak cilik hamba kecil gak ono apa-apa nih kali kekuasaan jenengan. Lek kula jenengan lebetaken teng neraka, jenengan azab. Sing seneng lho nggih musuh-musuh jenengan. Sing seneng nggih setan. Sing seneng nggih sapa? Setan, koncak-kanca-kancane sak kroni-kroni ini. Tapi ingkang susah niku aulia uka wali-wali jenengan Nabi Muhammad terutama tapi zamannya Nabi Musa ini mestinya akan susah, sedangkan musuh jenengan setan adalah orang-orang yang bahagia. Tapi bangsul ya Allah menawi jenengan kula jenengan ampuni, kula masukkan ke surga, insyaallah ingkang seneng adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh bahagia karena akeh kancane, kemudian di surga nggih kata kancane, ambek nabi-nabi jenengan nggih seneng. Berarti berhasil daripada iblis yang telah yang telah membisik ini, berarti berhasil kalau masuk neraka. Tapi kalau enggak masuk neraka, masuk surga, berarti iblis susah. Terus pundi jenengan milih susahe wong soleh, wong nabi jenengan napa milih senenge setan iblis? Saya tidak. Akhirnya napa jawabannya Allah? Fa inni aufaru bi hurmati. Jadi krono seperti itu jawabannya liman shalla ala janazati. Wes kalau itu saksikan Musa. Orang ini urus dan orang-orang yang mau mengurus jenazahnya insyaallah akan aku ampuni dosa-dosanya dan aku beri kehormatan pada orang-orang yang mau mensolatinya dan mengurus jenazahnya. Jadi dengan negosiasi seperti itu. Enak itu zamannya Nabi Musa. Bayangkan kalau zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatnya itu kasih sayang kepada umatnya luar biasa sampai digoleki dan sebagainya. Kalau ada orang-orang masuk neraka dalam satu riwayat itu. Maka dari itu bahasanya juga gitu. Maca satu ayat, satu huruf aja dalam umatnya Nabi Muhammad, pahalanya dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Banyak sekali. Itu satu pahala. Kemudian kalau ada satu dosa ditulis satu, dihapus dengan satu kebaikan saja langsung terhapus, susuk 699. Ya kan? Contoh satu meso situ elek situ, kemudian ditutup dengan ngaji satu huruf Al-Quran, itu ganjarannya 10 sampai 700. Itu susuk kan? Kalau memang ikhlas, kalau dengan rahmatnya Allah di pahalanya itu ibadahnya diterima. Maka dari itu bandingannya menjadi umatnya Nabi Musa, kemudian dibandingkan menjadi umatnya Rasulullah SAW ini luar biasa. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hadis kedua, alhamdulillah, yaitu tentang ar-raji al-fajirur raji rahmatallahi taala aqrabu ila Allah taala minal abidin muqnit. Orang yang fajir, orang-orang yang lacut, orang-orang yang banyak maksiatnya, itu ahli maksiat yang mengharap rahmatnya Allah itu lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan belas kasih dari Allah, mendapat rahmatnya dibanding
orang ahli ibadah tetapi memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang kedua itu. Mudah-mudahan juga enggak menjadi fajir, menjadi abidur roji rahmatullah. Mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang ahli ibadah, yang mengharap rahmatnya Allah. Bukan menjadi orang yang abid al-mukni, tetapi abid yang ar-roji rahmatullah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang selalu senantiasa mengharap rahmatnya Allah, husnudun pada Allah, terutama dalam kondisi seperti ini. Kita yakin, hakul yakin adalah seperti ada pandemi corona ini, insya Allah ada kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan manfaat dan kita mendapatkan barokah dari kitab Usfuria ini. Mudah-mudahan semakin hari kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.